Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika min syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Ahibbah al-A'izzah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada bangsa kita, negara kita kurang lebihnya. Tahun ini kita akan genap berusia 81 tahun menyongsong hari ulang tahun milad kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting bagi kita sebagai orang yang beriman, sebagai muslim, menyikapi serangkaian anugerah yang mana Allah berikan kepada kita secara pribadi, keluarga atau bangsa dan negara, khususnya anugerah kemerdekaan secara hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita melihat bagaimana pedoman dari Al-Qur'an sendiri tentang bagaimana kita menyikapi nikmat suatu kemerdekaan. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bila mana datang pertolongan Allah dan kemenangan atau kemerdekaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam dengan berbondong-bondong. Berkata Allah Subhanahu wa taala menyikapi karunia kemerdekaan dan pertolongan Allah tersebut, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikanlah Allah, pujilah Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat. Ahibbal a'izzah rahimakumullah, dalam surat ini dijelaskan kepada kita, kalau kita lihat dari asbabun nuzul, surat ini sedang menjelaskan dahulu ketika Nabi kita berhasil meraih kembali tanah suci Makkah, yang mana kala itu dikuasai oleh kafir Quraisy selama kurang lebih 600 tahun. Dan setelah itu Nabi rebut kembali agar kembali bisa orang Islam melaksanakan haji di Masjidil Haram dan melaksanakan ibadah-ibadah di Masjidil Haram. Takluklah kota suci Mekah pada kala itu, dan Allah berikan panduan meraih kemenangan tersebut adalah dengan tasabbih. Sucikanlah Allah, yakni dengan kalimat tasbih. Wa bihamdi, lalu pujilah Allah, yakni dengan kalimat hamdalah. Wastaghfir, lalu mohonlah ampun kepada Allah, yakni dengan beristighfar. Di sekurang-kurangnya secara amal bil lisan, yakni perbuatan lisan yang bisa kita lakukan ketika menyongsong hari kemerdekaan yang akan kita hadapi sebentar lagi, adalah dengan bertasbih, bertahmid dan memperbanyak istighfar. Al-Ahibbah al-A'izzah rahimakumullah, mana yang terpenting dari ini adalah artinya karunia dari Allah kemerdekaan tersebut jangan sampai dikotori dengan kekufuran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang hari ini kita bisa lihat realitanya hampir di mana-mana. Merayakan kemerdekaan dengan pesta bias, merayakan kemerdekaan dengan dansa mesum, merayakan kemerdekaan dengan hura-hura yang tidak Islami, sehingga bukannya yang datang keberkahan, balita yang datang adalah kemurkaan, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah wa iyyabillah. Karena kemerdekaan yang sudah barang tentu hasil perasan darah para pahlawan kita,
yang didominasi oleh para ulama, oleh para santri. Jangankan berbicara Indonesia yang baru 80 tahun. Para ulama dari dahulu sudah berdiri tegak melawan para penjajah. Tercatat dalam sejarah pesantren-pesantren tertua di Indonesia, semisal Pondok Pesantren Lirboyonya, Sidogirinya, Gontornya, umurnya ratusan tahun. Dan itulah di antara pondok-pondok pesantren dan para ulama dan para santri dan jamaahnya yang mana malam harinya mereka ini sudah barang tentu dipakai untuk munajat dan mengaji, dan siang harinya tentu digunakan untuk berperang melawan penjajah pada kala itu. Al-Ahibbar rahimahullah. Dan di pasca kemerdekaan pun, jauh sebelum berdirinya Tentara Nasional Republik Indonesia, Al-Ahibbar rahimahullah, bahkan Indonesia belum rapi pada kala itu. Insinyur Soekarno sengaja mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari, di mana beliau itu adalah ketua Nahdlatul Ulama, diminta untuk memberikan pandangannya karena Inggris beserta sekutunya akan kembali, yakni menjajah Indonesia, untuk kembali menjajah seperti Belanda yang kurang lebihnya 350 tahun menjajah kita. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari beserta para ulama kala itu di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyahnya dan ormas-ormas Islam lainnya mengeluarkan kesepakatan untuk fatwa resolusi jihadnya. Fatwa resolusi jihad itu yang kurang lebih isinya adalah berperang melawan Inggris dan sekutunya adalah bagian dari jihad fisabilillah. Dan siapa yang berperang melawan Inggris dan sekutunya lalu gugur di medan tempur, maka statusnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dikuatkan dengan yakni ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim hum yurzaqun. Al-ayat. Jangan katakan bagi orang-orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala karena berperang membela agamanya, jangan katakan mereka mati, tapi katakan bal ahya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rezeki terbaik bagi mereka yang masuk surga tanpa perlu dihisab terlebih dahulu. Mendengar fatwa dari para ulama kala itu, masyarakat muslimah mengasah goloknya, mengasah pedangnya, menyiapkan bambu runcingnya, menyiapkan alat-alat seadanya untuk melawan yakni pasukan-pasukan penjajah pada kala itu yang sudah jelas mereka lengkap dengan senjata-senjata yang sudah terhitung canggih pada kala itu. Ada senjata tank bajanya, ada senjata laras panjang dan seterusnya, sampai angkatan lautnya, angkatan udaranya. Walaupun kala itu tidak kurang dari 20.000 masyarakat muslim yang wafat, pecah perang kurang lebihnya 3 minggu pada kala itu, tapi berhasil. Kemerdekaan tetap bertahan, walaupun banyak tumpah darah dan korban, tapi dikenang tanggal 10 November sebagai hari pahlawan sampai hari ini. Jasa siapakah itu kalau kita boleh sebut hari ini? Sebagaimana Bung Tomo sampaikan dalam yakni pidatonya, kata beliau, kalaulah tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan kalimat apa lagi untuk membangkitkan semangat pemuda-pemuda terbaik bangsa untuk bangkit melawan penjajah pada kali itu. Sudah jelas sejarah mencatat Islam dan guru takbirnya, ayat-ayat Allah dan motivasi juangnya, sehingga tidak lagi dilihat senapannya, tidak lagi dilihat tank baja atau jet tempurnya, meskipun hanya bermodal bambu runcing dan alat-alat sederhana, tapi karena Allah yang dituju, karena syahid yang dituju, karena cinta tanah air yang mana kala itu yang dituju untuk memerdekakan Indonesia secara keutuhannya, sehingga tidaklah berarti apa-apa mereka di hadapan para pejuang pada kala itu. Makanya hari ini jangan salah kaprah di dalam merayakan kemerdekaan. Hargailah darah para pejuang, hargailah nyawa para pejuang, hargailah jasa-jasa para ulama kita, para founding father kita pada kala itu yang sudah jelas perjuangannya memperjuangkan kemerdekaan ini bukan dengan senang-senang pesta miras dan samsung dan seterusnya. Maka hari ini kami bertanya kepada semuanya, mari kita cerdas sebagai muslim, rayakan kemerdekaan dengan tanda syukur kepada Allah, gelar istighosahnya, gelar doa bersamanya untuk kemerdekaan yang berkah, yang hakiki, yang benar-benar berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai penutup khutbah yang pertama ini, khatib ingin mengingatkan kepada semua, spirit kemerdekaan pada kala itu tentu dipacu dengan pacuan utamanya, fondasi utamanya, yakni ayat suci Al-Quran yang banyak menjanjikan tentang surga bagi siapa yang berjuang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak layak, tidak boleh bagi kita hari ini untuk mempolok-polok ayat suci. Jagalah baik ayat suci itu sampai mati, karena jelas iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahabatnya nanti di hari kiamat. Siapa sahabat Al-Quran? Mereka yang betul membacanya, mereka yang suka mengkajinya, mereka yang senang yakni mengamalkannya, menghafalnya hingga membelanya dari siapapun yang mengolok-olok Al-Quran. Yang mana sedang viral hari ini orang-orang munafik yang sedang mengolok-olok ayat suci Al-Quran. Yang mana yakni jelas videonya tersebar, yakni mereka mengadakan suatu yakni kuis yang bisa baca surat Al-Quran bisa dapat satu botol minuman keras. Al-ahibba izza rahimahullah. Ini penghinaan bagi kita. Berbicara tentang khamar. Khamar itu jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi, sesungguhnya berkorban untuk berhala, sesungguhnya mengundi nasib, pekerjaan-pekerjaan itu adalah keji, najis, bahkan diantara amalnya setan. Kata Allah, fajtanibuhu, jauhi, tinggalkan karena haram hukumnya. Kenapa harus ditinggalkan? La'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keberuntungan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ada mudarat apa dari khamar tersebut? Innama yuridu syaitan. Setan bermaksud di dalam khamar dan maisir itu adalah bainakumul adawata wal baghdha. Setan bermaksud ingin menciptakan al-adawah, permusuhan di antara orang-orang, wal baghdha, saling benci di antara orang-orang. Dan terbukti nyata begitu orang dipengaruhi oleh minuman keras, yang ada dalam pikirannya adalah berontak, lalu apalagi bertengkar, lalu apalagi hal-hal yang tidak baik. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam lanjutan ayatnya, wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Jelas setan itu melalui khamar dan judi bermaksud juga untuk menghalang-halangi umat Islam dari yakni zikir, ingat kepada Allah, dan dari melaksanakan sholat. Apakah kalian akan terus-terusan yakni meneguk minuman keras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fahal antum muntahun. Al-ahibba izza rahimahullah. Begitu jelas ayat ini menyampaikan tentang hinanya khamar. Khamar apapun bentuknya, mau cairan, mau legal atau ilegal, mau tablet atau dihisap, apapun bentuknya, definisi khamar itu adalah kullu muskir. Setiap yang bikin mabuk itu adalah khamar. Tak peduli dia legal ataupun ilegal, tak peduli dia diizinkan pemerintah ataupun tidak, yang namanya khamar tetap haram. Tak peduli sedikit ataupun banyak, ma kathiruhu haram faqaliluhu haram. Perkara yang banyaknya haram, maka sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Sebagaimana halnya daging babi, itu 1 kilo haram. 1 cubit pun kita makan tetap haram. Begitu pun khamar, 1 gelas, 1 botol haram, 1 tetes pun tetap haram. Maka jelas ayatnya, jelas sekali lagi, dan tidak layak serta tidak pantas hal yang diharamkan Allah, bahkan disebut najis, bahkan disebut amal setan, bahkan disebut membuat cerai berai orang sehingga bisa bermusuhan, bertengkar,
jauh dari Allah, tidak ingat kepada Allah, jauh dari sholat. Allah sendiri sampaikan efek khamar itu bisa merusak segala-galanya. Sementara dijadikan kuis untuk mendapatkan satu botol minuman keras, ayat suci dijadikan kuis untuk mendapatkan satu botol minuman keras. Na'udzubillah wa iyyabillah. Maka pantaslah kita sebagai orang beriman merasa sedih, merasa khawatir melihat generasi yang sudah seperti itu. Terlepas apapun agamanya, dia mengolok-olok agama itu, yakni ayat suci Al-Quran. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang menyampaikan, abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah atau dengan Al-Quran atau dengan Rasulnya kalian mengolok-olok tentang Allah, tentang ayatnya, tentang Rasulnya? Di dalam kitab Sulamun Taufik dibahas istighfar, istihza biddin, merendahkan agama dan mengolok-olok agama. Murtadun bisa menyebabkan kemurtadan, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah wal iyyabillah. Maka khatib mengajak kepada yakni jamaah sidang Jumat rahimahumullah, mari bersama-sama tancapkan di dalam hati keislaman dengan sebenar-benarnya. Al-Quran itu imam kita, pedoman kita, simpan di depan sebagai imam untuk menjadi pedoman hidup kita. Kemana kita melangkah, ikuti bagaimana Al-Quran menuntun kita. Kemana kita mengambil keputusan, ikuti bagaimana Al-Quran membimbing kita. Sampai nanti ketika di barzakh yang akan ditanya oleh Munkar Nakir, wa ma imamuka, apa ilmu? Orang muslim akan menjawab, Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku. Lisan ini akan keluh tidak bisa menjawab itu kalau Al-Quran tidak dijadikan imam ketika di dunia. Lisan ini akan fasih bisa menjawab pertanyaan itu kalau betul Al-Quran dijadikan imam pedoman kita hari ini. Mari bersama-sama amalkan Al-Quran, kaji Al-Quran, jaga Al-Quran, bela Al-Quran, hiduplah dengan Al-Quran. Keluarga kita berkah, hasanah di dunia wal akhirah insyaallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum.